Kita ketahui bahwa telah ditemukan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat terbit rencana perangin-anginan. Sebelumnya dilaporkan temuan kerangkeng manusia dan perbudakan modern ada 2 sel kerangkeng manusia yang ada di rumah terbit. Digunakan untuk memenjarakan sebanyak 40 orang pekerja sawit yang bekerja di ladangnya dan bekerja sedikitnya 10 jam setiap hari. Selepas bekerja, mereka dimasukkan ke dalam kerangkeng, sehingga tidak memiliki akses keluar. Para pekerja bahkan diduga hanya diberi makan 2 kali sehari secara tidak layak, mengalami penyiksaan, dan tidak diberi gaji. Persoalan mengenai dugaan perbudakan tersebut juga sedang dalam penanganan Komnas HAM. Namun, terbit perangin-anginan sempat membicarakan mengenai kerangkeng ini. Ia menyatakan menggunakan sel ini sebagai panti rehabilitasi narkoba. Hal tersebut terungkap dalam sebuah video konten yang diposting di channel YouTube resmi Pemkab Langkat pada tanggal 27 Maret 2001. Dia menjelaskan tempat itu untuk membina masyarakat yang menyalahgunakan narkoba. Lokasi kerangkeng yang disebutkan sebagai tempat pembinaan berada dalam satu kompleks kediamannya. Kurang lebih sudah 10 tahun. Ia menyatakan melakukan perawatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba secara gratis. Orang yang ditempatkan dalam kerangkeng banyak diantarkan sendiri oleh keluarganya. Ia menyatakan telah menampung ribuan warga untuk dibina. Kurang lebih pasien yang sudah dibina 2-3 ribu orang yang sudah keluar. Setiap harinya menerima kurang lebih 100 orang yang dibina. Ia juga memberikan fasilitas makanan dan kesehatan kepada orang-orang yang ditempatkan di kerangkeng. Sang istri juga bertugas mengurus urusan makanan dan kesehatan masyarakat yang ada di kerangkeng. Akan tetapi, BNN telah menegaskan bahwa kerangkeng itu tidak memenuhi persyaratan. Kita ketahui bahwa untuk membuat tempat rehabilitasi perlu proses perizinan. Kerangkeng yang merupakan ide dari terbit rencana itu ternyata tidak berizin. Kerangkeng itu juga tidak terdaftar dalam aturan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui, perbudakan di Indonesia dilarang karena melanggar hak asasi manusia. Hal itu termasuk dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Jika kita merujuk pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, pelaku eksploitasi orang bisa dihukum mati 15 tahun penjara. Terkait hal itu, Hana, salah satu istri penghuni tempat rehabilitasi di rumah Bupati, ia menyatakan informasi dari media yang memberitakan mengenai adanya aktivitas kerja paksa atau perbudakan tidak ada sama sekali di sana. Terkait asupan makanan hanya diberikan 2 kali dalam sehari, itu juga tidak benar. Hana menuturkan justru lebih enak makan warga binaan di sana daripada makan di rumah. Ada menu makan yang disediakan setiap harinya. Ia juga menjelaskan bahwa suaminya ada di sana sudah 3 bulan dan sebelumnya merupakan pedagang narkoba. Dengan adanya tempat rehabilitasi yang dibuat Bupati, benar-benar sangat membantu bagi masyarakat. Hana berharap panti rehabilitasi milik Bupati tidak ditutup karena dianggap sangat membantu masyarakat. Yang menggunakan narkoba bisa direhabilitasi di situ. Tempat rehabilitasi itu harus tetap ada supaya kalau ada masyarakat desa kami yang menggunakan narkoba bisa direhabilitasi di situ. Di sana tidak dipungut biaya apapun. Sejarah juga banyak masyarakat yang sudah sembuh setelah direhabilitasi. Namun, informasi yang didapat dari Komnas HAM dari berbagai saksi yang sudah diperiksa, para saksi itu mengatakan korban tewas akibat kekerasan dalam kerangkeng itu lebih dari 1. Lebih dari 2 orang saksi yang mengatakan bahwa memang kematian tersebut ditimbulkan dari tindakan kekerasan. Dan bagaimana kondisi jenazah juga mendapatkan keterangan lebih dari 2 saksi. Tempat yang disebut sebagai tempat rehabilitasi ternyata memakan korban. Bukannya malah merehabilitasi, tapi malah menghabisi sampai mati. Merehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah tugas pemerintah. Pemerintah pun menyediakannya untuk pelaku penyalahgunaan narkoba. Apabila ada orang atau badan hukum ingin membuat tempat rehabilitasi guna membantu masyarakat, sudah seharusnya melakukan perizinan yang harus dilalui sesuai dengan aturan yang ada. Apalagi orang yang mempunyai tempat itu seorang bupati yang tahu aturan dan tidaklah sulit untuk seorang bupati membuat perizinan terlebih dahulu sebelum membuat tempat rehabilitasi. Masyarakat pun harus teliti untuk memilih tempat rehabilitasi, apakah resmi atau tidak. Meski sudah banyak yang berhasil, kita tidak tahu jangka ke depannya, karena tidak ada pengawasan dan pemantauan yang sesuai dengan aturan. Hal itu juga mengundang pertanyaan, jika tempat rehabilitasi itu sudah menyembuhkan banyak orang, seharusnya tempat itu sudah diketahui banyak orang. Kenapa tempat itu baru diketahui sekarang? Dan baru dipermasalahkan perizinannya juga sekarang. Padahal tempat rehabilitasi itu sudah ada dari 2012, sudah berdiri selama 10 tahun.